warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dwi Abdi Amanatin. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pada video kali ini saya akan berbagi materi mengenai bahasa Indonesia. Udah pada tahu belum kalau bahasa Indonesia ini penting untuk dipelajari karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa dan juga bahasa Indonesia inilah yang digunakan untuk berkomunikasi kita sehari-hari di Indonesia. Nah, yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu mengenai ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan dalam bahasa berisi kaidah yang mengatur bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu baik pemisahan atau penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan dimaksud sebagai cara penulisan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat, dan penulisan tanda-tanda baca atau yang biasa disebut dengan punktuasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan di dalam bahasa Indonesia ini perkembangannya ada 6 poin. Yang pertama, mulai dari ejaan Van Ophusen, yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan pembaharuan, yang keempat ejaan Melayu Indonesia atau yang biasa disebut dengan Melindo, yang kelima ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau yang biasa disingkat dengan LBK, dan yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan ini diterbitkan dalam sebuah buku kitab logat Melaju yang disusun oleh Van Ophusen dibantu oleh Engku Namawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Sebelumnya, para penulis memiliki aturan sendiri dalam menuliskan konsonan, vokal, kata, kalimat, dan tanda baca. Beberapa hal yang cukup menonjol dalam perubahan ejaan ini antara lain yang pertama, huruf Y yang ditulis dengan huruf J, seperti contoh penulisan kata sayang dan yakin. Yang kedua, huruf U ditulis dengan huruf OE sebagai contoh kata umum dan sempurna. Yang ketiga, ada huruf K yang ditulis dengan tanda koma di atas sebagai contoh kata rakyat dan rusak. Yang keempat, huruf J yang ditulis dengan huruf DJ seperti contoh dalam kata Jakarta dan juga raja. Yang kelima, huruf C ditulis dengan huruf TJ seperti contoh cara dan curang. Dan yang terakhir, yaitu gabungan konsonan KH yang ditulis dengan CH, seperti pada contoh kata khawatir dan akhir. Selanjutnya, ejaan yang kedua adalah ejaan Suwandi. Penyusunan ejaan baru ini untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen, dan juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan baru ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 dengan nama Ejaan Republik. Terdapat perbedaan ejaan Republik dan ejaan Van Ophusen yang tampak mencolok sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE ditulis dengan huruf U, contohnya kata umum menjadi umum. Yang kedua, tanda koma di atas menjadi K, contohnya kata rusak. Yang ketiga ada tanda garis menjadi angka 2 di atas. Sebagai contoh, rata-rata menjadi rata dengan angka 2 di atasnya. Yang terakhir ada huruf E pepet menjadi huruf E, contohnya ekor. Ejaan Suwandi ini juga memiliki kelemahan yaitu masih menggunakan E pepet sebagai bunyi pelancar kata khususnya pada kata-kata baru yang asalnya tidak menggunakan huruf E pepet. Contohnya kritik menjadi kritik. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1956. Konsep ejaan pembaharuan ini dikenal dengan ejaan Prijono Katopo yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Hal yang menarik dari ejaan ini yaitu bersifat fonemis, yaitu setiap fonem dalam ejaan diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf.
Sebagai contoh, perubahan penggunaan penggabungan dua huruf menjadi satu adalah NG ditulis N, DJ ditulis C, TJ ditulis TS. Dan ada juga penggunaan diftong sebagai contoh satai yang menggunakan huruf I menjadi satai menggunakan huruf Y. Selain itu juga ada kata harimau yang menggunakan huruf U ditulis menggunakan huruf W menjadi harimau. Yang keempat adalah ejaan Melayu Indonesia atau yang biasa disebut dengan Melindo. Melindo merupakan akronim dari Melayu dan Indonesia. Awalnya ejaan Melindo ini untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun karena pada masa itu terjadi ketegangan politik, akhirnya ejaan itu gagal diresmikan. Hal-hal yang terdapat dalam konsep ejaan Melindo tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan, karena ejaan itu sama-sama berusaha menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem fonemis. Sebagai contoh, huruf TJ ditulis menjadi C, dan huruf NJ menjadi NY. Yang kelima adalah ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, atau yang biasa disingkat dengan LBK. Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan ini memiliki konsep ejaan yang disusun berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama yaitu pertimbangan teknis, di mana pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Yang kedua, pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang dikehendaki agar perlambangan secara teknis disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Dan yang ketiga, pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Perbedaan yang terdapat dari ejaan ini yaitu huruf DJ menjadi J, seperti contohnya remaja. Huruf TJ menjadi C, contohnya baca. Huruf C menjadi Y, contohnya syarat. Dan huruf CH menjadi KH, contohnya ikhlas. Yang terakhir, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan juga ejaan baru. Perubahan dalam ejaan yang disempurnakan yaitu huruf DJ ditulis dengan huruf C, contohnya kata jika. Huruf TJ menjadi huruf C, contohnya percaya. Huruf NJ menjadi NY, contohnya nyata, dan huruf CH menjadi KH, yaitu akhir. Huruf F, V, dan Z sebagai unsur serapan dari bahasa asing, contohnya fisik, zakat, dan universitas. Penulisan huruf D sebagai awalan, contohnya dicuci dan dibelikan. Dan huruf penulisan D sebagai kata depan, contohnya di kantor dan di belakang. Selanjutnya ada penulisan ejaan dan tanda baca. Yang pertama, konsepsi ejaan. Ejaan merupakan keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pengertian ini senada dengan KBBI yang menjelaskan bahwa ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam membentuk huruf, serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasan ejaan membicarakan yang pertama ada pemakaian huruf vokal dan konsonan, pemakaian huruf kapital dan kursif, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing, dan yang terakhir penempatan dan pemakaian tanda baca. Selanjutnya ada kaidah penempatan ejaan dan tanda baca dalam penulisan. Penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian abjad berupa huruf vokal atau a, i, u, e, o, dan huruf konsonan yaitu selain huruf vokal. Yang kedua ada persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga ada penulisan huruf besar atau huruf kapital yang biasanya digunakan di awal kalimat.
Yang keempat ada penulisan huruf miring atau digaris bawahi atau yang biasa disebut dengan kursif. Yang kelima ada penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Yang keenam, penulisan angka dan lambang bilangan, dan yang terakhir ada penempatan tanda baca atau yang biasa disebut dengan punktuasi. Berikut ini merupakan macam-macam tanda baca. Yang pertama ada tanda titik, yang biasanya digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Selanjutnya ada tanda koma, yang biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat satu dengan lainnya yang setara. Ada juga tanda titik koma, yang biasanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Tanda titik dua yang biasanya digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik-titik atau elipsis yang biasanya digunakan dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, tanda seru digunakan setelah kalimat seruan atau perintah. Ada juga tanda kurung biasa yang biasanya digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku yang digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Ada tanda hubung yang biasanya digunakan untuk menyambungkan suku kata yang terpisah oleh penyambung garis. Tanda pisah yang digunakan untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Tanda petik tunggal yang biasanya digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik ganda yang digunakan untuk mengapit judul ataupun pembicaraan orang. Tanda garis miring yang biasanya digunakan untuk nomor surat, nomor alamat, dan lain-lain. Tanda ulang angka 2 yang biasanya digunakan pada tulisan cepat dan notula, tidak dipakai pada teks karangan. Dan yang terakhir ada tanda apostrof atau penyingkat yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun. Terima kasih teman-teman semua udah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-temannya dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.